Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke. Nah, sebelumnya boleh dipimpin Raihan, dipimpin teman-temannya untuk baca doa sebelum kita mulai. Baik, Bu Salma. Oke, sebelum mulai kelas kita berdoa dulu, berdoa untuk kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup ya. Oke. Nah, gimana nih ketua kelas? Temennya hadir semua apa enggak? Gimana ketua kelas? Teman-temannya hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, karena hadir semua, karena minggu kemarin kita udah belajar dari materi-materi gaya dan hukum Newton. Hari ini kita lebih ke kelompok ya, jadi kita akan diskusi kelompok gaya dan hukum Newton. Nah, sebelumnya Ibu mau bacain dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian itu mampu memahami konsep gaya, hukum Newton, dan penerapannya. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua, kalian mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait gaya dan hukum Newton. Dan yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Oke, kita langsung ke yang pertama. Boleh dilihat di layar depan ya. Nah, ada orang lagi dorong-dorong. Pernah nggak nih kalian dorong benda yang berat dan apa yang kalian rasakan? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, boleh Amelia. Saya pernah Bu, dan itu sangat berat. Oke, boleh. Ini yang jawab Ibu kasih hadiah. Jawab lagi boleh nggak Bu? Tanggung. Ada lagi yang bisa jawab nggak selain Amelia? Saya Bu, Boleh Diki. awalnya sulit tapi setelah benda bergerak lebih mudah mendorongnya Bu. Nah, contohnya apa tuh Diki? Contohnya apa ya? Meja, Oke. lemari. Nah, pinter kan saya Bu? Iya. Ada lagi? Saya Bu, ya saya merasa harus mengeluarkan banyak tenaga Bu. Apa tuh contohnya Magda? Ya tadi Bu, kayak kita harus dorong sesuatu itu kita pasti mengeluarkan tenaga. Oke, betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Bu. Ya. Jadi kadang benda tidak bergerak sama sekali meskipun saya sudah mendorongnya. Apa? Contohnya apa tuh? Dorong lemari Bu, atau mobil. Nggak kuat ya? Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Fokus lagi ke depan ya, anak-anak. Jadi, selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Jadi, kelompoknya Ibu bebasin. Kalian mau sama siapa aja terserah. Yang penting sehati. Yeay. Ini 3 kelompok. Di antaranya 2, 2, dan 3. Tiga, Bu. Jadi kita ada 3 Bu. Oke. Ada 2 Bu. Oke, berdua. Oke. Yeay. Berkelompok semua ya. Sebelumnya, sebelum Ibu kasih pertanyaan-pertanyaannya, mau kilas balik dulu nih yang pertanyaan yang minggu lalu materinya, yaitu percepatan atau A adalah perubahan kecepatan benda per satuan waktu yang diukur dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, contohnya itu ketika kita menekan pedal gas mobil mulai bergerak lebih cepat karena percepatan. Yang kedua ada gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak benda. Satuan gayanya yaitu ada Newton. Nah, boleh nih Diki. Yang mana Ibu? Kan kita mendorong meja, Ya. kita memberikan gaya untuk menggerakkannya Ibu. Oke, selanjutnya itu ada massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda dan diukur dalam satuan kilogram. Contohnya itu sebuah bola memiliki massa 2 kg. Nah, dan hubungan antara massa, percepatan, dan gaya yaitu berbanding lurus dengan massa dan percepatan benda. Dirumuskannya yaitu F sama dengan M kali A. Nah, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Nanti akan ada video yang ditampilkan. Kelompok 1 itu ada Aulia sama Yeriko, yaitu menganalisis gerakan benda di atas permukaan licin. Kelompok 2 ada Afra dan Mahda membandingkan gaya pada benda yang ditarik dengan percepatan berbeda. Dan yang kelompok 3 ada Diki, Gandes, dan Royhan, yaitu mengidentifikasi aksi reaksi menggunakan 2 benda. Misalnya yang pada video ini yaitu balon udara yang dilepaskan. Oke, akan Ibu kasih waktu 25 menit untuk kalian berdiskusi. Baik, Ibu. Silakan. Baik, Ibu. terima kasih. Ntar video. Udah nemu belum jawabannya? Oke, ini udah ada, tinggal nanti ngomong doang. Jadi di sini rumusnya itu F Apa ya? sama dengan M kali A. Itu loh. Terus gue baca lagi. Oh iya, itu naik balon ya. Iya benar, seru banget. Waktu itu dia petualang kasih naik balon. Seru banget. Kayak dia tinggal terbang. Iya. Tiba-tiba terdampar di mana gitu lagi. Kayak dugong. Oke. Anak-anak, karena waktu diskusinya udah lebih dari 25 menit, lihat ke depan lagi ya. Selanjutnya adalah presentasi kelompok yang akan diberi waktu selama 10 menit. Karena ini kita sistemnya yaitu berdiskusi, jadi boleh langsung tiga-tiganya langsung maju ke depan. Perwakilan dari 3 kelompok. Ayo silakan. Kelompok 1 siapa yang maju? Yeriko, kelompok 2, Afra, kelompok 3, Royhan. Ayo boleh maju. Langsung tangan dong teman-teman. Boleh silakan dimulai dari kelompok 1 dulu.
Tadi untuk kelompok 1 itu disuruh buat menganalisis gerakan benda di atas permukaan yang licin. Nah, pada permukaan yang licin, gaya geser antara benda dan permukaan sangat kecil atau bahkan diabaikan. Karena itu, benda cenderung mempertahankan kecepatan awalnya sesuai dengan hukum Newton 1 yaitu kelembaban. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Namun, jika ada gaya luar seperti dorongan atau tarikan diberikan, benda akan mengalami percepatan sesuai dengan hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M dikali A. Besar percepatan benda bergantung pada gaya yang diberikan dan masanya. Oke, kalau menurut kelompok 2 gimana nih? Dari kelompok 2 ini tadi itu membandingkan gaya pada benda yang ditarik dengan percepatan berbeda. Jadi berdasarkan hukum Newton 2, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dirumuskan sebagai F sama dengan M dikali A. Artinya gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda berbanding lurus dengan percepatan yang ingin dicapai. Yang pertama, jika percepatan kecil, gaya yang dibutuhkan juga kecil. Contohnya, menarik benda dengan perlahan membutuhkan gaya yang lebih sedikit. Yang kedua, jika percepatan besar, gaya yang diperlukan akan lebih besar. Contohnya, menarik benda dengan cepat membutuhkan gaya yang lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah untuk benda yang masanya yang sama, semakin besar percepatan yang diinginkan, makin besar gaya yang harus diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan benda dapat diatur dengan mengubah gaya yang dilakukan. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 gimana? Kalau menurut hasil diskusi kelompok kami tentang aksi reaksi menggunakan dua benda itu, misalkan balon bola yang dilepaskan, itu berdasarkan hukum Newton 3, setiap aksi itu kan mempunyai reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Nah, misalkan dalam kasus balon udara yang dilepaskan, yaitu aksinya udara di dalam balon keluar ke arah belakang, dan reaksinya yaitu balon bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu ke depan. Maka ketika udara didorong keluar oleh tekanan dari dalam balon, udara memberikan gaya yang berlawanan pada balon. Gaya aksi reaksi ini memungkinkan balon bergerak tanpa perlu gaya tambahan dari luar. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3. Boleh diambil lagi makanannya. Semuanya boleh. Jangan. Oh, ibarat tiga. Fokusnya kita lanjut ke kesimpulan. Jadi dari ketiga teman kalian yang udah di depan, dapat ibu simpulkan bahwa hukum Newton itu menjelaskan hubungan gaya, massa, dan gerak. Hukum 1 menyatakan benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan tanpa gaya luar seperti benda di atas permukaan licin. Hukum kedua menyebutkan percepatan benda sebanding dengan gaya yang berbanding terbalik dengan massa. Hukum ketiga menunjukkan setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah, seperti balon yang bergerak maju saat udaranya keluar. Ketiga hukum ini menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena gerak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada hadiah lagi untuk kalian. Simak lagi ke atas. 1, 2, 3. Dia membuat tugas esai singkat tentang menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya dikumpulkan malam ini ya, murid-muridku tersayang. Baik, Ibu. Oke, Diki yang semangat. Oke, karena waktu pembelajarannya sudah habis, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Silakan Raihan untuk dipimpin untuk doa. Selesai. Nah, karena pembelajaran telah berakhir, sebelum kita pulang, kita berdoa untuk kerjaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.